Saya Fardila Akira Sinik yang akan membawa acara berita siang ini mengenai topik keuangan desa. Berbicara mengenai keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Mungkin masyarakat secara luas masih bertanya-tanya, bagaimana sistem dan mekanisme keuangan desa? Entah itu sumbernya dari mana, pengeluarannya untuk apa. Tentunya pertanyaan mengenai itu perlulah kita ketahui jawabannya. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya beberapa waktu yang lalu turun ke desa untuk melakukan proses tanya jawab atau wawancara untuk mencari tahu jawabannya. Berikut ini saya mewawancarai kepala desa. Saya Fardila Akira Sinik, saya sudah berada di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Saya sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Bapak Haji Sumantri SSI. Izin Pak, kami dari Universitas Sumatera Utara ingin menanya beberapa pertanyaan perihal keuangan desa. Pertama, pertanyaannya ada mekanisme keuangan desa ini bagaimana Pak? Dari mana sumbernya? Lalu sistem pengelolaannya bagaimana? Dana desa ini ada terbagi 3 kategori. Pertama dia dari dana APBN ya, APBN itu dari pusat ya, bagian dari pusat. Yang kedua namanya ADD, ADD itu dari APBD Kabupaten Deli Serdang. Yang ketiga bagi pajak hasil pajak ya, itu dari PBB dan pendapatan di desa itu ya. Itulah 3 kategori dari mulai APBN, ADD, BHP namanya. Lalu Pak, untuk apa saja dana desa ini dikeluarkan? Dana desa itu untuk kegiatan seperti kegiatan infrastruktur, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pelatihan, kegiatan yang lainnya sesuai dengan ada aturan di situ dituangkan di dalam suatu peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang. Lalu fungsi dan dampak positif dana desa ini Pak untuk masyarakat? Positifnya sudah kiranya banyaklah perubahan seperti yang tadinya jalan-jalan yang belum terbangun, jalan-jalan lingkungan ini dengan adanya dana desa ini bisa dapat terlaksana pembangunan. Salah satunya seperti kantor kita ini, gedung kita ini termasuk dari APBD yaitu ADD, karena pembangunan kantor desa tidak dibolehkan dari APBN, dari ADD dan swadaya masyarakat dan partisipasi pengusaha. Lalu contoh pembangunan apa saja Pak yang didanai desa? Pembangunan yang didanai desa oleh dana desa itu banyak seperti infrastruktur ya, jalan lingkungan, pembangunan posyandu, lining paret, drainase ya, terus rapat beton, jalan-jalan, terus seperti juga gedung serbaguna yang ada di desa kita. Kendala apa yang terjadi dalam penggunaan dana desa Pak? Terkendalanya dana desa itu ya kadang-kadang dana desa ini kan sudah terbatas juga, jadi pemerataan pembangunan ini dia tidak merata ya, seperti di dusun kami ini ada 6 dusun, namun kadang-kadang pembangunan ini tidak terbangun juga sebenarnya. Jadi sesungguhnya terkendalanya seperti itu, karena anggaran juga terbatas, jadi pemerataan pembangunan ini sehingga kadang-kadang tidak terpenuhi. Ada nggak Pak pengeluaran dari dana desa untuk masalah pandemi COVID-19 ini? Kalau ada, berapa kira-kira total pengeluarannya dan apa saja yang bisa didanai? Jadi karena ini program presiden pemerintah, ini karena ini masa COVID memang udah nasional, ini tetap dana desa ini dari APBN ini dianggarkan seperti pemberian BLT, bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat yang sudah ditentukan di dusun masing-masing melalui musyawarah masyarakat, dan pembelian masker, sanitizer untuk kegiatan yang pencegahan COVID-19 ini di tahun ini. Menurut Bapak sendiri, sumber dana desa sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut pandangan saya ini sangat baik, lebih baik karena
merupakan dana desa ini dapat menciptakan program pembangunan yang ada di desa. Apa harapan Bapak untuk kedepannya tentang mengenai sumber dana desa ini? Harapan kami khusus dari pemerintahan desa di seluruh Bapak, kiranya dana desa ini dapat dilanjutkan seterusnya karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang ada di desa kami, terutama di Bapak, terutama di Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara. Baik Pak, terima kasih banyak sudah berkenan menjawab pertanyaan kami. Terima kasih sama-sama. Baik, itu tadi saya mewawancarai kepala desa. Kepala desa yang tentu ada kontribusinya dalam pengelolaan keuangan desa. Tetapi tidak hanya kepala desa saja yang bisa kita tanyakan. Di sini kita juga akan terhubung dengan bendahara desa yang pastinya juga lebih tahu tentang pengelolaan keuangan desa. Langsung saja kita ke John Tri. Terima kasih Bung Jaki. Di sini saya bersama bendahara desa. Mohon izin Pak, bisa meluangkan waktunya untuk diwawancara Pak. Pertama sebelum mewawancarai, angka baiknya nama Bapak siapa? Namanya Sugiarto. Pertanyaan saya Pak, yang pertama, apa tugas Bapak sebagai bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa? Menerima, menyimpan, menata usahakan, dan mencairkan dana. Yang kedua Pak, bagaimana pembukuan keuangan desa? Apakah manual ataupun atau menggunakan aplikasi? Menggunakan aplikasi. Baru Pak, kegiatan atau pembangunan apa saja yang digunakan oleh dana desa? Untuk bidang pembangunan saat ini hanya pembangunan drainase. Karena sifatnya untuk ketahanan pangan. Berhubung pada saat ini sedang mengalami COVID-19 Pak, saya ingin bertanya apa saja yang dibiayai oleh dana desa Pak mengenai COVID-19? Dana desa untuk penanganan COVID dianggarkan sebesar 8%. Ya. Untuk apa saja itu? Ya. Untuk apa saja? Untuk kegiatan penanganan COVID, ataukah itu nanti kegiatan vaksinasi, ataukah itu kegiatan penyemprotan disinfektan, pengadaan masker, pengadaan hand sanitizer dan sebagainya. Kalau boleh tahu Pak, total biayanya berapa? Dari 8% dari jumlah yang diterima, totalnya 71.766.000. Baru Pak, apa saja yang tidak boleh dipakai menggunakan dana desa? Dana sosial nggak boleh sih, kayaknya. Saya rasa penggunaannya tergantung musyawarah desa. Selanjutnya Pak, sekarang kan sudah menggunakan aplikasi. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai aplikasi sistem keuangan desa Pak? Saya rasa bagus, akurat, akuntabel. Manfaatnya aplikasi tersebut Pak? Ya sangat membantu bagi kami untuk bendahara desa. Dari mulai sistem ekspor impor, data dan sebagainya itu bisa akurat. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana menjaga dan melestarikan dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan desa? Ya kalau untuk tahun ini bisa dianggarkan untuk misalnya dia padat karya tunai, pemeliharaan, ada digunakan untuk pemeliharaan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bung Jaki. Baik, terima kasih John Tri. Selain para pengelola keuangan desa, kita juga perlu tahu dari pandangan masyarakat. Apa dampak keuangan desa atau keuntungan yang untuk mereka atau keluhan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita langsung saja berhubungan dengan Nur Fadilah. Baik, saya sudah berada di Desa Perkebunan Ramonia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan Bapak Awaludin Sekumbang. Baik Pak, di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku tokoh masyarakat. Yang pertama itu,
Apa yang Bapak rasakan dari keuangan desa? Sebutkan contoh hasilnya apa Pak itu tentang fasilitas atau pembangunan. Tentang keuangan desa sangat memuaskan kami sebagai masyarakat yang ada di perkebunan Ramonia ini, yang terutama sekali ada bantuan-bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat yang ada di desa perkebunan Ramonia ini, dan juga yang dirasakan bangunan seperti jalan, infrastruktur dan yang lain-lainnya. Sangat merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah itu ke uang desa. Kemudian tuh apa Bapak ada keluhan tentang bagaimana pengolahan keuangan desa ini atau dari hasil pembangunan? Keluhannya memang ada, banyak sikitnya pasti ada. Cuman keterlambatan contohnya seperti bantuan BLT yang disalurkan oleh kaur desa yang ada di Ramonia perkebunan ini. Kemudian Bapak sebagai masyarakat, apa upaya Bapak untuk pengolahan keuangan desa, entah ikut partisipasi kepada pemerintahan desa? Memang kami sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di Ramonia perkebunan ini memang ada partisipasi. Yang pertama, bekerjasama yang baik dengan pemerintahan desa dan kaum-kaum desa yang ada di desa perkebunan Ramonia ini, yang ada di desa ini. Kemudian yang terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk pengolahan keuangan desa ini dan pembangunan yang terjadi? Kami sebagai masyarakat yang ada di sini menghimbau kepada pemerintah supaya dapat bantuan yang lebih besar lagi kepada desa yang ada. Pada banyak lagi yang dibangun seperti jalan dan segala macamnya yang dibangun di desa ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Nur Fadilah. Setelah kami melakukan proses wawancara, kami bisa menarik kesimpulan bahwa keuangan desa itu bersumber dari pemerintahan seperti APBN, ADD, dan BHP. Pengeluaran keuangan desa bisa dibilang banyak terjadi ketika masa pandemi. Itu membuktikan keuangan desa sangat membantu masyarakat desa di tengah pandemi. Meskipun begitu, pemerintahan desa dan masyarakat desa tetap akan dan memiliki harapan ke depannya untuk proses pengelolaan keuangan desa. Desa yang kami wawancarai tersebut menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, di mana aplikasi itu untuk transaksi. Hal tersebut menunjukkan berjalannya asas pengelolaan keuangan desa, yaitu tertib, partisipatif, akuntabel, dan transparansi. Transparan dan akuntabel juga terlihat di kantor desanya. Ada informasi mengenai total atau biaya pengeluaran keuangan desa. Tertib dan partisipatif bisa dilihat dari bantuan masa pandemi dan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Seperti itulah harusnya dan sebaiknya asas pengelolaan keuangan desa berjalan. Sekian hasil reportase kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.